Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Kita bahas tentang embeddedness ekonomi dan kaitannya dengan perilaku sosial. Inti dari pendekatan sosial terhadap transaksi ekonomi adalah tindakan-tindakan ekonomi dilihat sebagai fenomena yang melekat dan tidak dapat dilepaskan begitu saja dengan aspek sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, ekonomi tidak dapat dianalisis berdiri sendiri sebagai satu hal yang otonom tanpa melihat aspek lain. Untuk selanjutnya, perspektif inilah yang disebut sebagai teori kemelekatan atau embeddedness. Kelangkaan barang melahirkan sikap efisien dan efektif. Adanya kelangkaan satu barang yang menjadi kebutuhan manusia membuat manusia semakin berhati-hati dalam menentukan pilihan tindakan. Manusia semakin bergerak ke tindakan yang semakin efektif dan efisien dengan penuh pertimbangan rasional. Dialektika pergulatan menemukan sintesa di mana perjalanan manusia dalam hubungannya dengan satu situasi yang menuntut pertimbangan matang merupakan proses konstruksi sosial terhadap kasus-kasus ekonomi. Proses ekonomi, sebuah kenyataan dihadapkan pada para pengambil kebijakan ekonomi dalam mengamati proses ekonomi suatu masyarakat sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan. Satu hal yang mesti ditekankan dalam konteks ini adalah bahwa proses menuju perbaikan ekonomi tidak bisa begitu saja dipahami dengan sebuah perhitungan eksak. Agenda yang memasyarakatkan teknologi di kawasan pedesaan mungkin tidak sepenuhnya didasarkan pada analisis ekonomi bahwa mereka, yaitu warga desa, akan senantiasa menerimanya dengan terbuka. Di sini berlaku hukum dari nilai-nilai tradisional. Logika yang bermain dalam konteks ini adalah bahwa ekonomi agraris merupakan tulang punggung para petani di kawasan tersebut dan mereka tidak mau berspekulasi dengan mencoba-coba. Kegagalan dalam berproduksi bagi para petani, bagi mereka merupakan kegagalan untuk bisa mengkonsumsi. Granovetter menaruh perhatian pada analisis keterlekatan sosial, embeddedness, dalam perilaku ekonomi. Pemikir ekonomi klasik dan neoklasik mengasumsikan bahwa rasionalitas adalah faktor determinan dalam mempengaruhi tindakan ekonomi, di mana ketertarikan personal atau self-interest sangat kecil dipengaruhi oleh relasi sosial. Pada kondisi ekstrim yang lain, para teoritisi menyatakan bahwa perilaku dan institusi ekonomi dibatasi oleh relasi sosial sebagai faktor determinan. Hal yang menjadi perhatian Granovetter adalah bagaimana meletakkan keterlekatan sosial dalam konteks memahami tindakan ekonomi sebagai jembatan atas dua kutub pemikiran tersebut, yaitu rasionalitas dan relasi sosial. Banyak teoritisi yang menyatakan bahwa keterlekatan sosial dalam perilaku aktor ekonomi sangat kuat terjadi pada masyarakat praindustri dan semakin melemah pada masyarakat industri karena pengaruh modernisasi. Pandangan ini mengasumsikan bahwa pada masyarakat modern transaksi ekonomi merupakan hal yang didasarkan atas kalkulasi rasional dari aktor ekonomi, tidak lagi dipengaruhi oleh ikatan sosial dan kekerabatan. Pandangan sebaliknya menyatakan bahwa karena kehidupan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan sosial, maka keterlekatan sosial tidak hanya terjadi pada masyarakat modern, di mana tindakan ekonomi tidak bisa dilepaskan dalam konteks sosial. Hal tersebut membawa Granovetter untuk menjelaskan polarisasi dari dua kutub pemikiran yang disebutnya sebagai over socialize dan under socialize. Pada kutub pertama, over socialize menyatakan bahwa perilaku ekonomi sangat kuat dipengaruhi oleh sosialisasi. Argumennya adalah manusia memiliki sensitivitas tinggi terhadap pendapat orang lain.
Hal ini disebabkan manusia patuh terhadap sistem nilai dan norma yang berkembang sebagai konsensus yang diinternalisasi melalui sosialisasi. Pada kutub lainnya, under socialize menyatakan bahwa perilaku ekonomi adalah unit yang independen dari faktor sosial atau diistilahkan sebagai atomisasi. Aktor ekonomi bertindak berdasarkan kepatuhan atas pilihan rasional dan terbebas dari hubungan dan struktur sosial. Bahkan faktor sosial seperti relasi sosial dianggap sebagai penghambat dan memberikan distorsi terhadap pasar yang ideal atau pasar persaingan sempurna. Granovetter menolak pandangan atomisasi aktor dalam pandangan pemikiran under socialized yang memandang otonomi individu dalam tindakan ekonomi seolah-olah tindakan aktor ekonomi terlepas dari konteks sosial, kultural maupun politik. Konsep ini berakar dari para ekonom neoklasik yang membatasi faktor pengaruh sosial dalam sistem ekonomi yang dianggap sebagai distorsi dalam pasar persaingan sempurna. Namun Granovetter juga tidak sepakat dengan pemikiran para over socialize di mana menempatkan individu terlampau kuat dipengaruhi oleh ruang determinasi sosiokultural. Hal ini memandang bahwa segala tindakan dan keputusan ekonomi diatur dan digerakkan oleh pengaruh sistem nilai dan norma yang sedang berjalan. Konsep ini banyak diusung oleh kelompok ekonom reformis dan penganut pandangan Pearson bahwa tindakan individu dibentuk oleh sistem nilai dan norma dalam kerangka struktur sosial di mana ia berada. Pokok pandangan Granovetter tentang penolakannya terhadap kedua kutub pemikiran tersebut, baik over socialized maupun under socialized, dia melihat bahwa kedua pandangan ekstrim tersebut meletakkan faktor keterlekatan sosial berada di luar tindakan ekonomi sehari-hari dan mengeliminasi relasi sosial. Granovetter mengajukan pandangan bahwa tindakan aktor ekonomi melekat pada relasi sosial konkret yang sedang berlangsung. Pandangan tersebut sejalan dengan Max Weber, di mana tindakan ekonomi bukan merupakan sebuah stimulus respon yang sederhana, tapi berlangsung pada proses relasi sosial. Menurut Weber, tindakan ekonomi bisa dipandang sebagai tindakan sosial sejauh tindakan tersebut memperhatikan perilaku orang lain. Trust atau distrust melahirkan interaksi antar pelaku ekonomi. Bahwa keterlekatan sosial memang berlangsung pada realitas sosial antar aktor ekonomi. Dengan demikian, keterlekatan sosial diekspresikan dalam interaksi aktor dengan orang lain. Hal ini terjadi karena proses ekonomi terstruktur dalam hubungan non-pasar seperti kekeluargaan, kekerabatan, komunitas, dan birokrasi. Berangkat dari hal ini kemudian dapat dijelaskan bahwa faktor trust atau distrust, percaya atau tidak percaya dalam interaksi antar pelaku ekonomi ini menentukan dan tidak menghilangkan faktor pilihan rasional dalam tindakan ekonomi. Ketika relasi sosial belum terbangun secara lekat dalam interaksi aktor ekonomi, maka kalkulasi rasional bisa menjadi basis pertimbangan dalam tindakan ekonomi. Pandangan tersebut menempatkan keterlekatan sosial dalam konteks relasi sosial yang konkret dan sedang berjalan. Lebih dari itu, Granovetter mengajak kita untuk menjembatani sekaligus membumikan perdebatan panjang pemikiran kontras antara economic first dan melawan social first. Jadi mana yang didahulukan, ekonomi dulu atau membangun sosial dulu. Hal ini menjadi konsep keterlekatan sosial bukanlah sebuah konsep yang berada di luar realitas sehari-hari dalam konteks perilaku ekonomi. Kepercayaan merupakan basis dari transaksi. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari adalah interaksi antara pembeli dan pedagang sayur. Ada interaksi antara pembeli dan pedagang sayuran di pasar tradisional. Pada tahap awal, ketika pembeli sayur belum mengenal secara intens penjual, transaksi atas harga berlangsung berdasarkan kalkulasi rasional menurut ketertarikan pribadi masing-masing. Transaksi atas harga berlangsung alot sekali.
Tetapi ketika interaksi sosial semakin intensif, saling mengenal satu sama lain, ada kesamaan nilai, pandangan dalam perbincangan mereka, maka pertimbangan pilihan rasional menjadi memudar dan lebih menguat pada trust antara keduanya. Transaksi atas harga bukan menjadi sebagai hal yang utama, namun saling kepercayaan menjadi basis dari transaksi. Relasi non-ekonomi, pandangan Granovetter juga sangat penting menjelaskan relasi antara petani misalkan dengan tengkulak pada rantai pasar produk pertanian di pedesaan. Pola relasi tengkulak dan petani tidak hanya berdasar pada faktor ekonomi dan rasionalitas atas harga yang menguntungkan, namun juga relasi non-ekonomi seperti kekerabatan, kedekatan tempat tinggal, kesamaan sistem nilai dan pandangan, bahkan hubungan patron klien yang kental. Trust dan solidaritas membangun jaringan sosial untuk mengembangkan bisnis. Selanjutnya lebih jauh, Granovetter menjelaskan mengenai kelekatan sosial dalam menggambarkan relasi antar aktor dalam pasar. Di sini dijelaskan pandangannya yang mengkritik pandangan Williamson yang menyatakan bahwa perkembangan bisnis dipengaruhi oleh hierarki dalam organisasi perusahaan. Eksekutif perusahaan bertemu dengan dan mengadakan hubungan sosial dalam relasi hierarkis sehingga tercipta perkembangan usaha ekonomi. Granovetter menolak pandangan tersebut dan menyatakan bahwa relasi sosial antar perusahaan di semua level sangat penting dibanding dengan mekanisme otoritas dalam perusahaan. Di sini juga dia menegaskan bahwa kepercayaan dan solidaritas merupakan faktor penting yang menentukan perkembangan bisnis. Dengan kata lain, jaringan sosial menjadi pertimbangan penting. Jejaring sosial aktor melahirkan kondisi kesamaan afiliasi politik dan ujung-ujungnya adalah meraih keuntungan. Dalam berbagai kasus kita amati bahwa misalkan kasus impor daging sapi memperkuat pandangan Granovetter bahwa kelekatan sosial terwujud dalam tindakan ekonomi termanifestasi pada jaringan sosial yang merupakan faktor dominan dalam menentukan perilaku ekonomi. Perusahaan importir sebagai entitas bisnis hanyalah sebagai sarana dalam tindakan ekonomi, namun tindakan ekonomi sendiri dipengaruhi oleh ikatan sosial dalam berbagai jaringan sosial aktor yang menggunakan kesamaan afiliasi politik untuk memperoleh keuntungan dari impor daging sapi tersebut. Dan ini terjadi di Indonesia. Bad governance, jika kondisi bad governance, tentunya fungsi jaringan politik ini menjadi pilihan dan pada ujungnya melahirkan atau dijadikan faktor penentu dalam pengambilan keputusan. Hal ini menggambarkan bahwa pada tingkat awal perusahaan berperilaku dipengaruhi oleh pilihan rasional sesuai dengan prinsip ekonomi. Namun ketika tata kelola ekonomi yang buruk atau bad governance terjadi, maka fungsi-fungsi dari jaringan politik menjadi faktor penentu dalam keputusan ekonomi. Hal ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, namun dimulai dengan membangun relasi sosial sampai dengan kasus penyuapan dan korupsi yang dibangun atas dasar jejaring sosial terafiliasi pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Dengan demikian, dipahami bahwa kelekatan sosial merupakan sebuah konsep yang berlangsung dalam realitas ekonomi seiring dengan berlangsungnya tindakan dari para pelaku ekonomi. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.